Ayyuhas sa'adah fi akhiratul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Sehat sedanten Ibu Bapak? Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, di antara orang-orang yang sakit kita masih disehatkan sehingga bisa bermuajahah di majelis yang penuh barokah ini. Semoga segera diangkat penyakitnya oleh Allah dan dikuatkan dalam menjalani titah berupa sakit. Di antara orang-orang yang sibuk repot, kita masih diringankan langkah kaki kita sehingga bisa berbagi ilmu di majelis yang penuh rahmat ini. Dan di antara orang-orang yang sudah meninggal, kita masih dihidupkan sampai siang hari ini, Ibu Bapak. Kita tidak tahu menjelang Idul Adha atau 3-4 bulan lagi mungkin salah satu dari kita ada yang ditakziahi. Inilah alasan yang melatar belakangi mengapa kita mesti bersyukur atas karunia Allah. Bentuk syukurnya salah satu menghadiri undangan. Undangan itu dalam literasi Islam hukumnya wajib. Kalau tidak hadir mesti pamit. Itu. Oleh karena itu, alhamdulillah, terima kasih Om Dude atas undangannya. Semoga yang pertama, rumah ini tertimpa limpahan rahmat oleh Allah sehingga berkah, dan kita yang ada di majelis ini menjadi saksi suatu saat di hadapan Allah ketika ditanya bahwa tempat ini memang dipakai untuk kebaikan dan kita saksinya. Termasuk juga putra wayah pemilik owner rumah ini pun nanti akan lapor kepada Allah bahwa orang-orang ini dulu yang pernah ngaji di rumah kami. Semua saling menjadi saksi, dan itulah etika dalam Islam yang mesti kita jalani dengan penuh syukur. Ibu Bapak rahimakumullah, rumah saya jauh, saya butuh waktu 6 jam. Kulo me fotoran niku lho. Celak niku. Niki nggih mergo jape mete niki. Alhamdulillah sakit kepanggih Ibu Bapak nggih. Biasa teng pengawasan kula saya persilakan untuk selonjor. Ya, karena usia 17 tahun ke bawah harus selonjor. Ya, mungkin nak mirang-mirang malah gringin. Semoga ini nggak ada hubungannya dengan etika atau tidak. Ini hubungannya dengan usia. Ya. Ini Bapak Ibu rahimakumullah. Bapak Ibu, ketika kita lahir, baik yang Islam keturunan atau mu'alaf, itu yang pertama urutan rukun Islam itu sama Allah tahapan, tapi boleh ngelangkai. Tahapan pertama kita kan syahadat. Niku modal ngomong mawon. Lengkapnya yang disyahadatkan masuk ke dalam hati sebagai bentuk kesungguhan dan akad. Ba'da syahadat, sholat tidak modal mulut tapi gerakan, berarti ke fisik. Ketiga, puasa. Setelah kita punya akad dalam hati, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian kita 5 waktu. Puasa bentuk dari cara Allah menguji ketangguhan ekonomi kita, menguji ketangguhan sosial kita, menguji juga tentang kecintaan kita mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor 4 dari rukun Islam kita itu zakat. Zakat Allah bukan hanya menguji, tapi memastikan kerelaan hati kita untuk berbagi secara sosial dan agama. Dan yang terakhir haji, bondo bau lek perlu sak
nyawane, itu disebut total action, Ibu Bapak. Total action itu apa? Bondo, bau, pikir, sak nyawane. Jadi orang haji itu sebenarnya pasrah kepada Allah. Makanya ketika pamitan haji itu sebenarnya orang pamitan wafat. Tugas kita menjaga keluarganya, mengingatkan. Kalau kekurangan kita bisa membantu makanan dan seterusnya. Nah, yang kelima ini 1 sampai 5 Ibu Bapak, apa harus urut Pak? Enggak. Urut boleh, tapi khusus yang nomor 5 Ibu Bapak, kalau di rumah sudah ada mobil, sudah ada rumah, handphone-nya iPhone, sepeda motornya kata, berarti Allah sudah manggil. Karena itu berangkat haji pengertian bila mampu, ukuran mampu itu bisa dilihat dari tingkat kebutuhan kita. Mampu itu ada yang mampu tapi nggak mau, ada yang mampu tapi merasa belum, ada yang mampu namun tetap bismillah berangkat. Ini pembukaan Ibu. Makanya haji itu sekali yang diwajibkan bila mampu, tapi lebih dari itu boleh dan lebih baik. Contohnya sebagai pendamping haji, kebetulan saya ditunjuk pemerintah salah satu asesor yang mensertifikasi calon pembimbing haji. Jadi orang harus punya sertifikat haji. Bapak Ibu rahimakumullah, dari haji ini kalau kita memang mampu bismillah, kalau tidak ya tetap bismillah. Saya mau buka wadi di sini Bu Bapak. Saya berangkat haji bareng Ustaz Yusuf Abdul Hasan. Saya berangkat haji bareng beliau 2005-2006. Ada yang saya jaga tidak saya ceritakan walaupun beberapa orang tahu. Dulu tahun 2005 saya Januari itu nyalanya 30.000 pertama Bu. Bismillah 30.000 saya berniat haji. Terserah mangkatnya kapan. Dene kok kene dikersane Allah ning dalan kan tetap haji di hadapan Allah walaupun di hadapan manusia belum. Karena meninggal. Ya Allah, sebelum saya meninggal, seandainya saya mati muda, bismillah, di Januari 2005 saya nabung 30.000 di Bank Mandiri Bu Bapak. Saya masukkan di Bank Mandiri 30.000. Akad saya sama doa saya begini, ya Allah, bismillah, raditu, aku ridho dengan harta, jiwa, benda, semuanya. Jika engkau inginkan, saya siap berangkat. Ini 30.000. Ning bakdo sholat isya Ibu Bapak, kalian bakdo jamaah subuh, doa saya gini, ya Allah, tunjukkan bahwa orang berhaji itu memang panggilanmu. Ngagem basa Jawa, ya Allah, tulung panjenengan ngundang kula. Donga kula ngaten. Nah niki nek liyane makhluk celutak lah mboten ngoten to. Niat kaji ning pengen diundang. Tolong ya Allah panggil saya supaya saya berangkat. Dan langkah saya yang kedua silakan diikuti nanti karena ini mujarab. Langkah kedua, setiap ada orang ngundang saya atau tahu yang saya kenal mau berangkat haji, saya datang. Pak, Bu, tolong kalau panjenengan berdoa di Multazam Raudhah, nama saya dimasukkan di daftar jenengan ya. Hindari kata-kata minta
doa jaluk ya dhewe kurang kok. Titip doa ampun titip. Titip itu gak nek lali barang. Tolong di setiap Anda doa di tempat mustajabah, nama saya diketoke gitu. Saya bilang begitu. Dan yang saya datangi waktu itu total ada 7 orang. Saya masih ingat. Ada 7 besok kalau jenengan berangkat kaji, termasuk umroh, tolong nama saya diketoke gitu di daftar jenengan. Saya menghindari kata-kata titip donga nggih, didongakne mbok dongake. Nomor dhewe kurang. Mbok dongake. Apa mirakelnya Ibu Bapak? Saya pas diminta dosen tamu di perguruan tinggi Katolik, ada mahasiswi Muslim. Dia ngajak ketemu lalu bilang begini, Pak Andi Darmawan sudah pernah haji? Belum. Ada keinginan pasti dan kuat. Sudah nabung? Sudah. Sampai berapa? Sudah nabung sampai berapa juta? 30.000. Tahu Bu, mahasiswi tadi bilangnya gini Pak, bismillah, saya dan keluarga saya sudah berembuk, tahun ini mau memberangkatkan Bapak haji. Saya gemetar itu Bapak, saya berodok, saya nangis. Ya Allah, ini paitan dongo sebulan. Mama, saya ketika Pak Didi, paitan dongo sebulan. Saya sungguh-sungguh di hadapan Allah. Mahasiswi tadi, Bapak milih mau reguler atau ONH plus, waktu itu namanya ONH plus. Saya tidak paham reguler itu apa, ONH plus itu apa. Yang penting makan. Bapak bersedia? Bismillah, saya bersedia. Bapak Ibu rahimakumullah, haji itu panggilan, sugih boleh gedung atas nopo, tapi Allah nggak manggil, tidak akan berangkat. Kita nggak punya duit sama sekali, Allah manggil berangkat. Saya paitan 30.000 Ibu Bapak, tapi saya pengen berangkat, keinginan tinggi, dan saya ikhtiari dengan tolong didoakan. Nama saya disebutkan di dalam doa Anda bersediakan. Akad itu penting loh Bu. Seperti yang tinggal Pak Dede. Teh kalian alam-alam tunggal, betul apa-apa nggih? J itu akad loh Bu. Seperti saya matur, tolong nama saya disebutkan di deretan daftar panjenengan. Iya Pak Andi. Berangkat Bu tahun itu. Tidak ngantri ya? Tidak ngantri, karena waiting list mulai 2007 waktu itu. Waiting list 2007 sampai 2009. 2010 sudah antri 10 tahun. Ini istri saya berangkat haji dari 2010. Ini berangkat. Walaupun saya agak gelo doa saya, di jeneng wong nggih, mesti kurangin jare. Ya Allah, andai saja doa saya waktu itu. Ya Allah, tolong panggil saya dan istri saya. Malah nggak jadi berangkat. Malah nggak jadi berangkat. Oh, kayak hati roba-roba itu. Itu Bapak Ibu. Jadi saya anjurkan di majelis ini, yang sudah tindak, apalagi belum, atau yang mau tindak lagi, akadkan ya Allah. Bismillah, saya ketahui, izinkan saya berangkat haji ya Allah. Gamblingnya, kalau kita wafat di tengah jalan ini belum lunas, kita dianggap haji oleh Allah karena akad tadi. Walaupun di depan manusia nggak pakai haji, tapi di hadapan Allah karena mardotillah itu Bapak. Ini saya buka baru sekali ini seumur hidup, dari 2005 saya bicara di publik di jamaah ini. Jadi saya haji itu diberangkatkan mahasiswi. Dan mahasiswi saya bukan anak muda seusia saya waktu itu, enggak.
Beliau usianya waktu itu sekitar kepala 50 tahun. Gitu. Usianya 50 tahun waktu itu. Ini Bapak Ibu rahimahumullah. Jadi kalau Ibu hakul yakin tentang haji, jangan ditunda, nunggu cukup, masukkan seadanya, karena tujuan utama kita adalah mardhatillah. Ada sebuah cerita yang saya sampaikan. Cerita ini saya dengar tahun 79, Ibu Bapak, dari Haji Abdul Malik Karim Amalullah Hamka. Beliau cerita begini. Ada kisah penyelam. Beberapa ratus penyelam itu diceritakan bahwa di dasar laut ada mutiara. Laut itu bagus, indah, ikan dan karanya membuat orang terlena. Sampai akhirnya orang-orang tadi podo selulup menyelam mendet mutiara. Mutiara itu kerangnya kita dilarani riyen disuntik, mengke membantu dan dados mutiara. Pas menyelam itulah, pas minggah didangu, kowe oleh mutiara ora? Wah, mboten sih. Lah kok mboten oleh? Wah, kula ningali wae warna-warni sae, karange nggih sae, terus lali. Badhe kula lanjutne nyelam jebul oksigene mboten cukup. Lah timbang kula ninggal, kula minggah malih mawon golek selamat kembali. Ning sebelah yang saya kata, oleh piro Mas? Mbak, oleh kata alhamdulillah. Lah kok iso? Nggih. Kula nggih ngertos ki wonten iwak apik, karange nggih apik. Ning sekedar mon kula nek dikandingo, tujuan kula lak mendhet mutiara. Setelah mutiara saya dapatkan, kula balik malih. Lah yang ketiga, oleh mutiara Mas, asalnya ning namung setunggal. Kula nggih terlena kali iwak sing sae niku lho. Dingadimu akhirnya tinimbang kenten oksigen, gendang oleh barangnya, gendang jejul neng banyu. Bapak Ibu rahimakumullah. Kisah yang diceritakan pada tahun 79, tepatnya 8 September oleh Hamka, oleh Profesor Hamka. Apa yang menarik? Gesang pulau panjenengan sami itu ibarat penyelam tadi. Sululup mendet mutiara, mutiara itu mardhatillah. Ketika mardhatillah didapat, itu ketakwaan. Dene kiwa tangan sing sae niku kadonya. Oksigen itu waktu jatah kita gesang wonten ing alam donya niku Bapak. Waktu kita terbatas. Rumangsa kula nembe mawon lulus sekolah. Jebul mahasiswa kula pun dadi dosen kabeh. Lagi sadar pun tua mejane nggih dereng tua amat, lagi kepala 55 ke atas. Selucu-lucu nggih. Ibu, Bapak menyelam dengan oksigen. Oksigen itulah waktu yang diberikan oleh Allah. Dan menyelam itu ikhtiar, asal kata dari khoyaro, baik. Ikhtiar pasti baik, mungkin buruk. Karena asal katanya dari khoyaro, sesuatu yang baik. Nah, orang yang gak mendapatkan mutiara kalau wau ibu bapak, orang yang terlena dengan kanan kiri, batu karang, iwak sing sae, lajeng lali pilih nembe gendong oksigen. Saya pernah mencoba snorkeling di daerah Indrayanti. Indrayanti ini kok, iya Wonosari. Saya langsung pakai ST ini nginggil sok tahu. Lo mboten tanglet berapa lama menyelam karena kan pakai oksigen. Pikiran kula, alah sulup bae, dene kok megap-megap dari munggah rampung kan begitu. Saya masuk, ternyata ada aturan main.
Bernafas itu harus diatur, tidak boleh boros. Nek ambekan kados mekaten boros, satu oksigen itu saat itu 25.000 untuk bisa bernapas. Terus menawi wonten tiyang gerah bernapas mau bayar 20.000, niku namung 30 menit. Coba bayangkan, gesang kula panjenengan sami usiane 50 munggah. Nek kali Allah dikalkulasi dihitung utang itu njok pripun. Disadekne lemah kula panjenengan sami mboten cekap Bapak Ibu. Saya mencoba, ternyata belum sampai dasar sudah ditarik tali oleh pengurus yang punya barang itu, ditarik. Terus saya naik, oksigennya sudah hampir habis Pak. Menyelam lagi, bayar ganti tabung 20.000 meneh. 15 tahun yang lalu nggih 20.000, kalau ingin lebih minta 75.000. Iku mek ngoten lho, ya gede ya. Mulane nek wonten sing kemaki niku greget ya. Cuma bernapas saja sama Allah digratiskan. Makanya ketika anak saya dulu waktu kecil nanya, ya Allah itu kok ada yang nyebut Yahweh, ada yang Yesus, yang Allah, ya Allah. Jadi Allah itu jumlahnya kira tuh ya. Aku nggak bingung tuh jawabnya. Besok ceramah nih jawab nih betul sakit. Akhirnya gadah cono, kulo bonceng motor, kulo kendangak ngajeng dalam, leng dan apa yang 2 bulan. Oke. Jalan lagi sampai jalan Solo dan apa nih? Bulan-bulan Bapak. Sampai Malioboro kulo kendangak. Apa yang 2 bulan nyantos emosi pas sampai omah kulo dangu apa dulu bulan Bapak. Sate kono apa meneh? Bapak tekon berarti jumlah bulan ono papat. Iya toh Pak, papat. Bulan ini 1 loh. Mau mangkat komando apa bulan 1, Jalan Solo kendhangan apa bulan 2, Malioboro kendhangan apa neh bulan 3 tekan rumah bulan. Ini loh Pak, intinya ini saya nggak perlu menjelaskan. Anak itu dengan logikanya dituntun oleh Allah. Semua anak loh, ini nggak ada hubungan pinter bodoh Bapak Ibu. Karena saya nggak bisa menjelaskan, saya ajak nonton. Wah, Bapak ini kata ya dosa yang ini benar paham. Lalu, dia sekolah ketemu teman hakim, waktu kelas 6 SD waktu itu. Dijawab tenginggih gini loh ya, bulan itu 1. Oh, terus pas mangkat kan bulan nih ya. Udah sampai jalan Solo, bulan, nih tapi bulan yang sama ya. Aku kok kangen memahami bulan yang sama. Kan ngarep omah bulan ya. Oh, urut Bapak itu kan ngarep gue gitu. Saya nggak perlu menjelaskan, tapi anak tadi memahami bagaimana otaknya menembus dimensi ilahiyah. Bapak Ibu rahimakumullah. Yang pertama. Yang kedua, Allah itu memberi kemudahan dalam hal ikhtiar, tapi selalu ada ujiannya. Surah Al-Ankabut ayat 1, 2, dan 3. Hei manusia, kalau kau sudah mengatakan qalu amanna, ya Allah, aku iman loh, emang tidak aku uji. Bahkan Bapak Ibu, faman sya'a falyakfur, sapa wong sing pengen kafir yo kafir loh. Kurang apa Allah. Famay yasha falyu'min. Sapa wong sing pengen beriman ya iman loh. Berarti kalau panjenengan sami kafir angsal, iman nggih angsal. Ning ayat berikutnya kabeh iku mau ana tanggung jawabe. Ada konsekuensi logis. Berarti untuk hal ini ibu-ibu boleh kita baru belajar untuk memahami Islam.
boleh belajar memahami Islam. Wah, kalau sagede mau saya namung ngene Pak. Kul. Nek rakaat pertama kul ahad, rakaat kedua kul ahad mulai asal boleh. Hampir bu Islam itu. Sholat kan wajib, satu-satunya ibadah yang nggak bisa diwakilkan. Ibu bapak boten sakit jumeneng ampeane asam urat. Dengkule pun kangelan nggih ngadeg ndrodok. Badhe sujud kalian tahiyat akhir boten saged diparengke ngagem kursi. Terus boten sok digdoyo ngadeg, mengki tak glebak. Lenggah wonten kursi kemawon boleh sak ning ampun kali meja mangke glenikan enten iki. Salat ya Pak. Malah darat. Pak kalau duduk nggak bisa, saya bisanya berbaring. Boleh sholat sambil berbaring? Boleh. Sak fikih wonten. Aturan dalam Islam, literasinya, syarat rukunnya boleh. Neng kula mboten saged obah awak kula, saged mek ngebane driji. Boleh Bu. Driji ki mawon kalih sare. Allahu Akbar. Sallallahu alaihi wasallam. Nek driji kula kaku Pak, terus yo pripun niki? Kalih kedhep. Allahu Akbar. Nek dikancing mungkin putune mlebet ya aku nggak main mata ya padahal nggak sholat saya orang serubu kalau salat diberi pemahaman nah mboten udah dikira main mata paling alih sakit gerak pakai detak jantung boleh kurang nopo boleh Bapak Ibu. Paningal boten saged, detak jantung boten saged, astana boten saged, dibeto mawon teng masjid dipun Di tempat saya di pengajian ada ibu-ibu usia 81 tahun Pak Andi. Saya 40 tahun tinggal sholat karena nggak tahu caranya. Ngantos aniki Fatihah niku lali. Terus pripun Ustaz Niko ngendika mengke nek kula kerja digepuki malaikat. Cobi kalimate digepuki malaikat. Saya ajeng gepuki niku sinten. Kula mboten dosa, mboten. Nek kula pengen saged sujud pripun carane? Lalu kita ajari. Lah dungane napa? Al-Fatihah kula tulis Indonesia. Akhirnya mereka simbah zaman Jepang lahir, aku kira iso maca, motoku nek maca iku obah kabeh. Kowe muni wae tak rungokne. Maaf lho Pak Ustaz, aku ora iso basa, aku ya wong tuwek. Nggih, lajeng kula tuntun. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iya karena kudu wa iya karena stanin itina. Kalau betul fase ditampi betul, ditampi. Yang penting maca. Badhe diwaos lajeng piyambake rukuk. Saya biarkan Bu. Enggak boleh orang yang surat pendek rasa. Mungkin maka Ustaz pripun salat pun saya bensin ditambahi kul sing saged napa? Sing saged kul akad. Kul akad lajeng alhamdulillah maos kul akad. Ngagem gaya musik di wong Jawa kedahe kul wallahu ahad Allahus somad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Niki ngagem goyang kul wallahu ahad Allahus somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kelompok nih. Karena orang tadi bacanya ikhlas. Nek boten fase itu kan soal ilmu tajwid. Yang dinilai Allah itu bukan salahnya loh Bapak Ibu. Usaha maunya itu yang dinilai Allah. Sampai akhirnya
sholat duhur kula jawil kula dodok daleme. Bu, jamaah. Ya dhisik kok tak nyusul. Munggah slundakan kula tuntut. Ora sah ndak kaya wong tuwa. Pun 85 tahun. Kasih mati. Ora sah ndak kaya wong tuwa. Kula tenggo jamaah liyane pandi monggo dhuwure pun dimulai. Niki kaca kula pas salat ketinggal wonten ngajen niku, wonge lagi munggah. Angsal sak rakaat salam nggih nderek salam. Rampung. Disalahne kali sebelah yo gak oleh iki lagi siji utangmu telu meneh. Nah, wis sok tau takon ustaze ki lho. Lak kowe beneran timbang kowe. Kowe iki kecepetan ning masjid. Aku ngepasne. Pripun jan. Lajeng dangu, Mas, Ustaz, sing bener dhewe aku. Kali-kali leres, Bu. Lah kok ngono nggih, jenengan kan yuswane 80 dosa gangsal. Nggih, ha niku sak rakaat wong cekak. Nah, piyambake Bu, pinten yuswane 7 dosa. 7 dosa kedah sekawan rakaat. Ning nek ten swarga mungkin sing sak rakaat niku teng embere. Nah, sing sekawan niku pun nenggah kursi, saya kursi pandani kok. Kok pengen nunggu ning kursi ya? Aku kira iso nunggu wis tuwae loro. Wah, berarti sekawan rakaat, Bu. Berarti kudu tekan dhisik. Nggih. Yo, tujuanku pengen nunggu ning kursi. Bapak Ibu, Islam itu sederhana. Kita terpaksa, yang dinilai Allah bukan terpaksanya, tapi usahanya. Apa dasar Qur'annya, Bu? Wa may ya'mal mithqala khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sedikit aja dinilai buruk sebelum dilakukan tidak dinilai. Pahalanya begitu, Bapak. Nah, hanya saja Ibu Bapak rahimakumullah, di majelis ini mesti ada peningkatan. Peningkatan itu menapa? Yang pertama, kalau selama ini hanya syahadat, sholat dan puasa, maka saya anjurkan zakat malnya ke sini, Ibu Bapak. Kenapa? Karena lebih barokah besok ketika kita wafat. Yang bercerita di hadapan Allah itu ya orang-orang, anak-anak yang kita bantu dengan sedekah atau infak. Zakat mal bismillah mulai 2000 atau khusus tahun 2025 zakat malnya diingatkan ati. Karena yang dihitung oleh Allah itu ajaknya. Salah satu ajaknya. Ajak itu yang terbaik. Contoh di surah Al-Mulku, ahsanu amalah, sebaik-baik amalan. Bukan sebanyak-banyak amal. Kalau sebanyak-banyak Ibu sudah selesai, Bapak Ibu. Karena sering tuh ngikuti pengawasan, itu sudah sebanyak-banyak amal. Infak misalnya, itu sebanyak-banyak amal. Maka yang terbaik adalah ahsanu amalan. Pungkasan pengawasan niko sampai jam berapa tadi? Sampai adzan. Adzan masih. Dan adzan pun masih. Ada pertanyaan aja. Ibu Bapak, yang terakhir masih berkaitan dengan haji. Kenapa haji itu diwajibkan tapi bila mampu? Rahasianya begini, Ibu Bapak, agar orang ada ikhtiar. Angge apa nggih mongso nek jane ra mampu terus, padahal kalimat itu tidak perlu. Di Quran kan wa ilahi sabila. Hijjul bait man istata'a. Ada kata-kata man sapa wonge istata'a. Istata'a ya stati'u itu mampu dan bisa. Tapi terakhirnya ilahi sabila, kalau mampu menjalaninya.
Berarti ada ikhtiar nabung. Ini Ibu Bapak, ikhtiar nabung. Bahkan haji pun boleh dibadalkan. Syaratnya satu, harus ada wasiat. Harus ada wasiat. Itu tadi boleh dibadalkan. Sok nek rezekimu diomberi Allah, tolong yo, nah aku selalu ngajake. Begitu wasiatnya. Terus ampun undul-undul daftar dhewe lalu ngajak ke wong tuane, mboten saged. Karena syarat fikih yang pertama harus sudah naik haji. Baru badal haji itu boleh. Tapi mesti ada wasiat. Supados wasiat boten ngeboti putra wayah, mulane ngendikane sok nek awakmu diparingi Allah ombe rezeki lendhe, Bapak Ibu tolong diajak dia. Kalau ternyata putra wayah kita belum diomberi Allah, gugur kewajiban, tidak memberatkan. Ini Bapak Ibu rahimahullah. Oleh karena itu maka haji sebagai rukun Islam kelima menjadi wajib karena salah satu cara Allah memastikan bahwa iki lho daleme Rasulullah. Dan yang dilakukan itu bukan sekedar itu loh Ibu Bapak. Ada rahasia Allah yang tidak diberikan, sama tidak diberitahukan kepada Ibrahim. Contoh, Ibrahim kayak Ismail dibeleh sate wae, engko tetap ganti wedhus wis. Kira-kira sakit disebut berkorban betul? Boten mau ada pemberitahuan. Ibrahim tidak pernah mendapatkan wangsit, wahyu atau ilham dari Allah soal itu. Perintahnya satu, sembelih anakmu. Allah menguji tingkat ulil albabnya Ibrahim, kepatuhan dan pasrah. Kedua, Allah menguji kepatuhan pasrah ini dalam bentuk tindakan. Ibrahim gak nyangka ketika sampai di leher pisau itu diganti oleh Allah hewan kurban kambing atau domba. Juga terjadi di Nabi Nuh. Kowe gawe kapal sing gede banget, gede banget, besar yang belum pernah ada. Ning gawe ning bukit. Loh, Nabi Nuh gimana? Kok anyar men Gusti? Ulah kata embong mencelak kok tekan kali urangnya betul ya. Nuh nggak melakukan itu bila kaifa tanpa pertanyaan. Ternyata ketika banjir bandang, hikmahnya selamat dengan beberapa binatang sak judul. Termasuk juga Musa. Ketika Musa terpojok dikejar Fir'aun, Allah nggak nanti kok Musa tongkat gebukno kok banyune lambiak. Tidak ada pemberitahuan. Hanya perintah pukulkan tongkatmu ke laut itu. Nah, Nabi saja sekelas Nabi tidak diberitahu ketika ingin menguji kesungguhan. Loh, awake dhewe paitan 30.000. Kok minta diberitahu, berarti berkorban kita tidak ada. Berkorban itu diukur ketika kita punya keyakinan. Mengukur iman itu sederhana loh Ibu Bapak. Contoh, jenengan kok mau ramuh memiliki? Ayo. Padahal dalam kan muncul kopi, tak kali gedang goreng ya gede. Alis selonjoran ya tadi. Kalau patirnya ya pengen selonjoran. Kalau ya gini ya. Nah, kok kerson jenengan ramuh? Kok gelem? Padahal di motor-motor undian sepeda motor Supra loh. Sing teko pertama Supra kan, sing terakhir Mio kan betul. Kok gelem, kok kerso panjenengan rawuh. Itu kan bukan iman yang menggerakkan, tidak mungkin. Ada 3 pahala panjenengan rawuh. Pertama, langkah kaki diukur, dihitung oleh Allah. Ini bukan sakit dikalkulasi loh. Wah, nek ngono budale kok merekrut baik. Nyala. Oh, dihitung. Bukan mengatur. Maksudnya dihitung oleh Allah, jalan pun diperhitungkan amal jariah kita. 1. Kedua,
Kalau di pengaosan kok jenengan menikmati itu, memakan snack, barokahnya tinggi loh Bapak Ibu. Jadi jangan kacangnya sinemek limo, kita rumpian jerone yo, kubis sayur, waduh, itu mahal Bapak Ibu. Saya setiap mendapat itu saya makan dulu satu. Kalau dulu waktu anak-anak masih kecil, sebagian saya bawa pulang di dodok lawar. Kirma. Iya, kirma. Jadi ibu, bapak itu nggak sesederhana nek dahar itu wilayah iki mek nyamian senek udah sesederhana itu Bapak Ibu. Barokahnya tinggi loh itu yang dibagi. Kenapa? Itu dipersiapkan, berarti akad ikhlas di hadapan Allah sudah ada. Memakan barang yang ikhlas sama dengan orang itu mengikhlaskan harta bendanya untuk jamaah. Dua. Yang ketiga, derajat kula panjenengan sami sama Allah diangkat. Mana Qur'annya? Yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma. Derajat Allah akan menaikkan derajat seseorang ketika dia thalabul ilmi. Saya bukan ustaz loh di sini, sama thalabul ilmi. Tapi dosanya lampung gede kula ketimbang jenengan kalau nggak dijalani. Diancam kaburo maktan indallah, berdosa, celaka orang yang mengatakan tapi tidak melakukan. Tapi di boten saya nih ngomong tok boten lakoni, falahu ajrun wahid, pahalanya satu. Tapi nek lakoni falahu ajrun, tumpah ruah pahala dalam Islam. Dan yang terakhir yang nggak bisa diukur, 3 pahala tadi bertemu di majelis ini. Itu kenapa rumah ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pengawasan ini berdiri bukan untuk mati, tapi tanggung jawab kita sebagai jamaah memastikan sampai putra wayah ini tetap berdiri, supaya amal jariah kula panjenengan sami tetap ngalir. Monggo yang belum sholat tasbih mulai. Kados piantun 85 tahun. Boten saged Fatihah gul-gul boleh. Nek wonten sing ngendika boten ana dosa niku, lho sing Allah sing ndi kan Allah yang mengukur. Yang dihitung Allah itu kesungguhan itu. Teteh napa boten niku soal ilmu. Sing dereng zakat mal monggo mulai dihitung. Hartanipun. Wah, kalau mek sabian telepon kalian cenderung, maksudnya gitu tetap zakat mal, infak gitu boleh, sedekah ya. Yang belum berpuasa, monggo siang. Bismillah, siang. Saya puasa Pak, lenowo Daud puasa orang. Neng dinten sakniki poso benjing boten, benjing meneh poso, benjing meneh boten iku Daud boten jam 7 poso, jam 8 buka, jam 9 poso, jam 10 buka. Seres niku Daud. Ini Bapak Ibu rahimahullah. Nggih. Pramila penyembahan adalah kunci semua asi. Apa yang kita sembah menentukan apa yang kita lakukan. Boten usah mikir sok mlebu swarga napa ora, boten penting, dipun jalani mawon. Pengawasan salah satu cara kita menuju Allah dengan keinginan luhur dan akad yang baik. Bismillah. Saya pun juga gitu Bu. Wah ini minggu enaknya ngepit gayane. Padahal dugi emboma kan bali balik. Nah gede ini sampai bandara iya. Kenapa tidak jadi? Nek ngepit sakit berditen, tapi ngedemke hati ini jangan sampai per 2-3 bulan. Mestinya tiap bulan atau kalau bisa setiap Ahad pagi. Ini Bapak Ibu yang rahimahullah, karena itu yang kita butuhkan menjelang di usia senja ini. Mengaten sih Bapak Ibu, mumpung jembar kalangane, mumpung padang rembulane, menapa ingkang kawula aturke wonten ngasanipun panjenengan sami sepindah kagem kula piyambak nyumutaken kula lajeng nomor kalih kagem Bapak Ibu sedaya.
Ini Bapak Ibu rahimakumullah, saya kasih kita juga memohon kepada Allah nanti kita berdoa. Pertama, semoga yang sudah haji bisa berangkat lagi karena ditambah rezeki oleh Allah, dan yang belum bisa dimudahkan Allah untuk sampai di tanah suci, dan yang tidak ada niat semoga ditumbuhkan rasa niat untuk berakad bismillah, bisa menunaikan haji minimal umroh dan ini. Bapak Ibu, kita doa dulu ya, nanti baru kalau ada pertanyaan. Berdoa kita yang pertama tujuannya supaya kita disehatkan di Bapak, yang kedua supaya rumah ini diberkahi Allah, karena kita butuh tempat untuk bisa bermujahadah, bermuajadah pengajian seperti ini. Dan yang terakhir untuk Purwaya Quran dengan kami, semoga di husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi'u kafi'u mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karimi wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma astajib du'ana washfi mardatana warham amwatana. Allahumma khtimna bi husnil khatimah wa la takhtimna bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna ma'an najah fil hajj. Allahumma ja'alna ma'an najah fil hajj. Allahumma ja'alna ma'an najah fil hajj ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustadz Andi Darmawan yang telah memberikan tausiahnya. Semoga dengan tausiah beliau kita dapat terbuka untuk niat mantap dalam melaksanakan ibadah haji. Amin, amin, amin. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Semoga Bapak Ibu yang ada pertanyaan bisa ditanyakan kepada Ustadz. Berapa? Monggo, yang mau bertanya monggo sampai azan zuhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas kesempatan pun dapat mengikuti pengajian pada siang hari ini. Wonten dua pertanyaan Pak Ustaz. Ingkang sepindah terkait zakat. Terkait zakat menika, ketika kita sudah berniat zakat, apakah ketika kita menyampaikan kepada penerima harus disampaikan bahwa ini zakat? Boleh tidak ketika itu tidak kita sampaikan, tetapi kita hanya memberikan saja, apakah niat zakat kita diterima? Dan yang kedua terkait badal haji. Tadi Pak Ustaz mendikau bahwa untuk badal haji harus ada wasiat terlebih dahulu. Bagaimana jika tidak ada wasiat? Mungkin mendikau mohon Ustaz matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu, tadi yang pertanyaan pertama kaitan dengan zakat. Zakat apa dulu? Oh, zakat mal. Ada 8 asnaf. Ya, zakat mal itu ada 8 asnaf. Di antaranya seperti fakir miskin, musafir, juga pengelolanya juga, kemudian mualaf dan seterusnya. Itu masuk 8 asnaf. Yang namanya zakat mal itu
tidak perlu diakadkan sama dengan zakat fitrah. Ini fitrahku ya, malah batal. Zakat fitrah itu fikihnya harus melalui panitia. Ibu saking nggak percayanya lalu diberikan sendiri, itu jatuhnya sedekah bukan zakat. Soal kemudian panitianya kok dia bohong atau nggak sungguh-sungguh, itu urusan Allah. Urusan kita adalah zakat fitrah, untuk fitrah maksud saya. Nah, untuk zakat mal itu dari madzhabul arba'ah, 4 imam mazhab itu 3 diantaranya tidak perlu iki zakat malku ya, tidak perlu. Tapi boleh menyampaikan. Boleh menyampaikan. Alasan salah satu imam mazhab kenapa harus disampaikan ini zakat mal, karena khawatir jatuhnya ke sedekah. Padahal memang tujuan salah satunya sedekah. Jadi kalau zakat mal mau disampaikan dengan akad iki zakat malku, boleh, tidak juga boleh. Tapi saran saya melihat orangnya. Kalau orangnya tidak baper, tersinggung atau apapun sih, itu perlu disampaikan. Oh iya, iki malku misalnya, boleh. Tentu harus dalam 8 asnaf tadi terpenuhi. Kemudian yang kedua, kaitan dengan haji tadi. Hanafi, Maliki, dan Hambali, kecuali Syafi'i, itu badal haji itu mesti ada akad. Sama juga logikanya sederhana. Saya tanpa ini suaranya pun keras. Oh ya, di luar gitu. Jadi begini, semua terputus amal jariah di dalam mata agama, infotoah akan terputus setelah wafat kecuali 3, ya kan? Yang pertama ilmu yang bermanfaat, kemudian waladun soleh, dan salah satunya adalah anak yang soleh, kemudian amal jariah. Ya, waladun soleh itu begini. Kita sering diundang acara, misalnya saya ngundang bapak saya wafat, kita berdoa bareng, mendoakan. Saya ngundang, tetapi saya di dapur gojek, nggak ikut, ya nggak sampai, karena wasilahnya itu malah dun soleh tadi. Jembatan untuk sampai kepada Allah itu ada waladun soleh. Ibu mengadakan acara, tapi sing ngaji ngaji, sing dongo berdongo, kita di belakang. Itu jatuhnya adalah sedekah yang mendapatkan amal yang baca tadi. Nah, kembali ke tadi, berarti bagaimana mungkin kita iya nggak mau pengen kaji, kalau enggak kan gitu. Maka amalun soleh kita bukan sia-sia, tapi tidak connect. Sama dengan Bluetooth. Bluetooth itu kalau nyambung, maka HP-nya harus sejer. Tapi Bluetooth ini di dapur, ini nengsak, nggak nyampe. Sama dengan seperti itu analoginya. Jadi akad itu diperlukan dalam rangka pertama, karena ini rukun Islam kelima. Ini rukun Islam, bukan sekedar sedekah atau infak. Karena rukun Islam berkaitan dengan keimanan, maka akad harus jatuh dulu. Makanya ibu bapak boleh berakad kalau yakin kita era mungkin 14 tahun meneh. Boleh, supaya nggak memberatkan klendo. Sok nek awakmu diparkir jika Allah, diparingi wae nek ora rasa apa-apa. Tolong nek bar kaji aku dibatal ya, aku ya pengen kaji. Akad harus jatuh. Sebab kalau tiba-tiba anak mau budal kaji dewe, kenapa tidak sampai? Karena ini rukun Islam kelima, bukan sekedar sholat sunnah. Mohon maaf, mungkin berbeda jawaban dengan ustadz yang lain ya. Dasar saya satu, haji itu bukan sholat sunnah, tapi rukun Islam yang
5, maka mesti ada akad. Seperti kita akad saudara kita yang Nahdlatul Ulama, usolli fardal maghrib salat rakaat mustaqbil dan Allahu akbar. Usolli untuk kita yang non Nahdlatul Ulama dalam hati langsung tanpa usolli boleh, karena itu ajaran di fikih. Boleh dibaca, boleh tidak. Tapi itu kan bukan rukun Islam dan rukun iman. Karena bagian rukun, maka jadi tetap menurut saya hukumnya wajib ada akad. Demikian kita coba. Kalau misalnya nggak ada akad tapi dia punya cita-cita, kan kelihatan kan orang yang ingin naik haji itu nongol haji seperti jenengan tadi dolar, tapi belum kesampaian. Ya. Dalam literasi Islam akad kan ada dua. Yang satu terkatakan, yang kedua tak terkatakan. Yang disampaikan Om Budi tadi yang tak terkatakan, pengen tapi nggak terucap, itu dianggap akad. Jadi akad, ya seperti tadi loh, ada yang terucap usolli, saudara kita di NU dan non NU tidak harus Muhammadiyah. Ya. Ketika nggak menggunakan usolli, kan akadnya memang sholat kan, sholat tertentu saat itu, jadi sudah termasuk dihitung akad. Jadi orang tua kita pengen, walaupun tak terkatakan, tapi pengen itu terbaca di mata putra wayah, itu sah ketika dibadalkan. Kalau yang batalkan itu istri atau suaminya itu gimana? Itu kan kalau ini kan yang batalkan anak atau ibunya. Tapi kalau yang batalkan istri atau salah satunya sudah meninggal, nah kita berangkat aku batalkan istri sekalian, itu gimana? Pertama, badal tidak ada ketentuan harus anak, harus pasangan hidup atau orang lain. Karena kalau orang lain aja boleh, berarti pasangan boleh. Ya, dilihat tadi kan ada yang terkatakan atau juga pernah gelendian sama saya dong. Orang beda itu nih, kalau nak orang itu, ya wes lah, saya jadi cukup ya wes. Suatu saat ada rezeki, kemudian suami meninggal, istri membadalkan boleh. Contohnya bapak saya itu sudah meninggal sejak bapak 97 pindah. Terus dia sekalian badalkan, kan nggak ada akadnya waktu masih hidup. Iya. Tapi keinginan itu terbaca tidak? Belum terbaca. Kalau dalam fikih, ya orang tersebut ibu tadi dihitung haji 2 kali. Haji 2 kali. Ya kecuali yang disampaikan oleh Bude tadi loh. Oh ya kan tadi yo pengen tapi orang kondom itu baik itu sudah dihitung, karena akad bisa dua, yang terucap jahar atau sir. Bu, kalau ibu mendengar fatwa yang lain dan berbeda dengan saya, cara mengambil dalil begini, ambillah mana yang menurut ibu lebih mudah. Gitu Je. Ada lagi silahkan. Katakan sekalian, maksudnya itu bagaimana? Harusnya kalau melakukan haji kita harus haji dulu. Iya, syaratnya memang harus haji dulu. Ketika sudah haji, kemudian pasangan kita kan wafat, kita berangkat haji lagi, tapi tujuannya kan badal atas nama pasangan kita. Jadi yang tidak masuk hitungan badal, kita belum haji, lalu berangkat haji. Nah itu yang tidak bisa ya. Iya, 2 kali. Ya, 2 kali haji Bu ya. Haji yang kedua itu yang dihitung sebagai badal dari almarhum. Karena daripada membadalkan orang biasa belum, yang lebih baik gaji. Iya, dia sendiri. Karena kan ini
rukun Islam kelima, bukan sekedar sunat. Seperti ini Bu, di Makkah, kalau di sini kan sholat sunnah, kalau di sana tawaf. Makanya diperbanyak tawaf, itu sama dengan sholat sunnah. Tapi bukan berarti sholat sunnah ditinggalkan. Dua-duanya tetap dilakukan. Itu ada lagi. Untuk membadalkan itu harus satu orang yang pernah berangkat mewakili satu yang meninggal tadi, atau boleh yang diwakili beberapa orang? Badal itu satu. Yeah. Badal itu satu. Dan boleh satu orang mewakili 5. Hari itu namanya idul kurban. Sak sapi jangan mungkin dulu. Jadi akadnya memang badal itu munfaridan, ya, satu orang. Ada lagi cekap ya? Kalau ada silakan saya tunggu. Satu pertanyaan terakhir. Maaf Bu, saya agak vulgar sedikit. Yang belum tidak haji, saya baca. Itu akan ampun setengah tiang. Saya buat Ngeten boten ditu ya. Ngeten kula. Oke, cekap Bu. Begini Bu, ini pengalaman saya yang nggak masuk akal tapi terbukti. Jadi jangan menganggap remeh akad Bu. Mulai pulang dari sini, diakadkan besok senang berapapun Antoni panjenengan. Bismillah. Itu aja, dan jangan juga udah godane, ya. Godane menimpa saya loh. Untung saya tahu itu goda. Dan ini boleh ditanyakan semua yang sudah pernah haji. Orang yang sudah nabung kok dia melumpuk, biasanya mesti ono tawaran lemah murah, mobil murah, betul. Ketika mahasiswi tadi ngirim saya uang sekian puluh juta, tiba-tiba di rumah nawarin susu anak lemah. Wah, haji murah, murah. Haji lah iso tahun ngarep. Wih, itu yang kalimat sakti Bu. Haji kan iso tahun ngarep. Padahal ya Allah masih menghidupkan kita. Godane orang yang sudah nabung mulai akad, ya, insya Allah godane ditawari lemah murah, mobil murah, kesulitan biaya itu terbayar. Itu akan menjadi incaran kamu. Saran saya pulang dari sini akad bismillah tiap bulan 100.000 atau 50.000, betul sangat akad. Gitu Bu. Dene tekan, alhamdulillah. Dene boten tekan, urusan Allah sudah dicatat. Mau namung mungkin aku kian haji. Hajinya sekali lah, haji gitu lah. Pirang-pirang lah. Terus boleh 2-3 kali, tujuannya apa? Mendampingi jamaah seperti Ustaz Yusuf, itu memandu jamaah tujuannya. Tapi kalau kita mau sendiri dan yang belum, bismillah diakarkan. Buka saja di rekening, ampun pesen ATM. Mungkin tak kini bayaran 10.000 atau 14.000 gimana tek orang belum 1 kilo loh itu. Dan terus buka rekening di BRI atau dimanapun terserah, diangkatkan tiap bulan 50 sampai 100. Boten sah mikir sok budal kapan. Boten sah mikir walau orang gunanya nabung uang musuh ya mati. Boten sah mikir niku. Nggih. Bismillah Bapak Ibu, itu diakadkan. Berangkat atau tidak, forget, lupakan saja. Tapi akad itu sudah jatuh. Kulo ngalami loh, paitan 3.000 loh. Itu di Mekah. Dan cukup Bu,
Dulu sama pemerintah kita diberi uang saku, ya uang kita juga 1.500 real, niku 3,5 juta tahun 2005. Demi Allah, wallah Bu, saya nggak bawa uang sepersen pun. Saya disangoni istri itu 500.000 dia nomor di Riau. Saya hanya itu terus ya pikir gue merasa aku harus bukti nih. Jadi ini kemenang depak waktu itu namanya tekan porasi omanya terus. Ini anggota kopian jajan makan wajar 1.500 real itu cekat. Saya hanya bawa 500.000 rupiah dan uang itu masih utuh sampai kembali ke Indonesia. Silakan kalau ada. Ya, terima kasih Ibu dan Bapak semua atas pertanyaannya. Karena seperti janji kita awali dan diakhiri ketika sudah ada. Jadi hadis ini dimohon kita nanti sholat berjamaah ya. Setelah sholat berjamaah kita hadiri bersama-sama. Dan tadi ada yang lupa Ustaz, hari ini adalah bertepatan dengan 100 harinya Bapak mertua kami, Bapak Haji Sriyono meninggal. Tadi itu baru disebutkan. Nanti ketika habis sholat, Ustaz Iman, tolong didoakan, kemudian didoakan juga ibu-ibu dan bapak-bapak yang hari ini belum haji. Dan ada satu tip dari saya dulu diselentik sama Allah. Karena ketika waktu itu saya jualan handphone di toko rame, saya punya 2 counter. Saya mau kepal sama tetangga sebelah. Nek tokoku ini tak tuku so tak gue bayar haji tak tol. Apa yang terjadi waktu itu daftar haji 25 juta. Toko saya ini dinyampi 25 juta. Gak saya lepas Ustaz. Karena waktu itu hemat-hemat. Tapi akhirnya yos ya Pak Tol Siji akhirnya waktu itu laku 25 juta. Dan yang satunya ini Pak Dudi nek diletak tokonya di 25 juta. Berarti waktu itu saya hampir dapat 100 juta. Padahal itu counter ngarcisi 2,5 juta per bulan. Hanya 2 kali. Saya enggak lari baru omongannya. Enggak tahu kenapa saya ketemu Ustaz Yusuf. Pak Dudi pun siap daftar haji. Oh, ingat kan? Oh, kuotanya Jogja pinten 3.000. Oh gini, ini mulai ini Ustaz. Ketemu mulai Pak Dudi pun siap daftar haji. Jadi, apa pun tuh? Ini kita tolong tapi saat ini kali saya banget ketemu beli Pak Dudi itu boleh sedangkan haji betul nggak? Lalu betul kan? Hari ini kalau 300 dari 3.000 1.000 akhirnya karek 300. Nek dino niku kula mboten daftar mboten sareng kalian Bu Yusuf kalian Pak Yusuf. Kula namung tanggal seperti ini ben saged cara pripun lagi dia daftar. Apa yang terjadi ya saya duit-duitnya apa daftar. Perkara musik dodi mangkat tahun piro ya seperti Ustaz tadi. Dan alhamdulillah waktu saya daftar 2009 itu mangkat 2012. Coba kalau saya telat setahun. Romel itu. Jadi intinya ketika jenengan sudah punya niat, bismillah. Duitnya piro-piro, luar-luar aja daftar haji. Perkara mangkat tahun piro sudah dicatat gitu. Jangan seperti saya sini balik kita. Saya sampai ya Allah betapa beruntungnya ketika kita punya teman-teman yang soleh. Saya ingatkan padahal yang saya pondok bulan yang harap rami lembah bulan bodoh hanya yang kemaki Ustaz songong. Untung saya punya teman Pak Yusuf. Di sini ada Pak Yusuf itu yang ngincer istri saya, ayo boleh saya boleh. Itu jadi Pastor Nuwun kita akhiri ya Ustaz, harus apa kita tutup kemudian kita sholat berjamaah dan habis itu monggo
Silakan diketok hiasi yang sudah. Matur nuwun, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ada dua doa yang saya baca selain yang tadi saya baca ulang. Allahumma ja'alid dunya fi aidina. Allahumma ja'alid dunya, ya Allah jadikan kadunnya neng tanganku. Wa la taj'alha fi qalbi, dan jangan jadikan dunia meraja di hatimu. Doa yang kedua, Allahumma ja'alna, ya Allah jadikan kami ma'an najah, berhasil bil hajj, dalam berhaji. Allahumma ja'alna ma'an najah bil hajj, ya Allah jadikan kami sukses berhasil dalam menunaikan haji, termasuk niat yang kita. Itu nanti dua doa itu yang saya baca setelah yang tadi sampaikan. Terima kasih. Allah yang